Halo Sobat Hijau semua, kembali lagi bersama dengan saya Dea Rizkita yang akan memandu Sobat Hijau semua hari ini kembali berbincang bersama dengan para pemimpin perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership Penilaian Kandidat Proper Emas tahun 2023 Extraordinary Turnarounds. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu leader dari perusahaan yang perusahaannya masuk dalam kandidat penilaian Proper Emas tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan Bapak Gus Rizal selaku Wakil Direktur PT Pupuk Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana presentasinya Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Dan banyak masukan daripada penguji untuk perbaikan ke depannya. Lancar, semua tersampaikan ya? Semua tersampaikan. Baik. Bapak, saya punya suatu statement yang kiranya menarik. Bapak silahkan tanggapi setuju atau tidak. Sekarang perempuan hanya membutuhkan satu kesempatan yang sama dengan pria dalam berbagai industri. Menurut Bapak? Setuju. Bagaimana di Pupuk sendiri Pak? Terkait dengan pengembangan peran seorang perempuan. Sebenarnya di Pupuk itu memang dari Kementerian BUMN juga sudah memberikan dorongan gitu. Jadi di tempat kami tahun 2015 belum ada direksi yang perempuan. Tahun 2020 barangkali ya, 22 kemarin itu ada satu ibu jadi direktur CSDM perempuan. Nah bulan November kemarin tambah lagi satu, jadi sekarang dari direksi Pupuk Indonesia Holding itu ada 2 ibu-ibu. Jadi artinya memang ada ruang bagi perempuan untuk sama dengan laki-laki. Ada ruang di Pupuk Indonesia bagi seorang perempuan, yang terpenting juga kompetensinya begitu ya Pak ya? Betul. Tidak ada batasan? Tidak ada batasan. Baik. Berikutnya, pertanyaan yang juga sering muncul adalah kolaborasi bagi perusahaan harus bergandengan tangan dengan pemerintah, dengan masyarakat. Menurut kebijakan perusahaan Pupuk Indonesia sendiri, bagaimana perusahaan bisa merespon ataupun menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat? Bisa berupa tentang peretasan kemiskinan, kesehatan, ataupun dengan isu pangan yang berkelanjutan. Menurut Bapak? Jadi memang sebagai korporasi Pupuk Indonesia kan disampaikan tadi, kita sudah berubah yang dulunya production centric menjadi customer centric. Jadi dulunya kita lebih banyak di pagar pabrik, sekarang kita sudah mulai mendekat ke petani dan masyarakat. Pengguna langsung. Ya, pengguna. Yang kedua, bisnis kita ini kita kembangkan dengan membangun ekosistem sekarang. Jadi memang keterlibatan masyarakat itu ditingkatkan. Dan kita ada juga program circular ekonomi kan gitu. Di luar dengan program TDSL yang sudah menjadi kewajiban. Nah, jadi memang banyak sekali program-program yang kita lakukan di masyarakat itu yang terkait dengan itu tadi ya, yang secara tidak langsung, walaupun kan kami perusahaan komersial, tapi secara langsung itu akan bicara masalah pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, itu bagaimana pertanian yang berkelanjutan, itu kita lakukan gitu. Banyak sekali program. Jadi setiap anak perusahaan itu ada banyak program yang semuanya bisa kita kumpulkan ke masing-masing yang tadi, yang ketimpangan, pengentasan kemiskinan gitu. Secara langsung menjalankan perannya sebagai perusahaan, tetapi tetap sebisa mungkin memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Apalagi kan kami di pertanian. Jadi pertanian itu pedesaan. Dekat sekali dengan pedesaan. Dekat sekali dengan bagaimana kita peluang pengentasan kemiskinan bisa sekali, dan keterlibatan perempuan itu besar sekali. Jadi memang itu positif dari Pupuk Indonesia karena kita berdekatan dengan desa, petani, masyarakat. Jadi ruang untuk itu besar bagi Pupuk Indonesia. Ruang yang cukup besar bagi Pupuk Indonesia karena sekali lagi di bidang pertanian yang terlibat banyak masyarakat. Sehingga menjadi ruang untuk Pupuk Indonesia berkontribusi jauh lebih lanjut. Berikutnya Bapak, saya ingin bertanya seberapa penting sih Pak acara hari ini di hari Sabtu menyempatkan diri untuk presentasi bersama dengan para panel tadi. Seberapa penting proper KLHK ini bagi perusahaan Bapak sebagai katalisator untuk mencapai visi dan misi perusahaan terutama di bidang pengelolaan lingkungan? Iya, jadi bagi kami itu kan tergantung dari bagaimana pembeli kami kan gitu, petani dan masyarakat. Nah itu ada standarnya, kan itu ada ekspektasinya. Itu satu hal. Jadi kalau kami tidak bisa memuaskan pelanggan,
nggak bisa juga kontribusi ke pelanggan, masyarakat, dan lingkungan, berarti kan kami tidak diterima dengan baik. Terus yang kedua, dengan proper ini kami belajar sebenarnya kan. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus, itu menjadi input bagi kami untuk melakukan perbaikan kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menjadi sehat karena menjadi semacam kompetisi internal di kami kan. Kayak tadi kami sampaikan, yang emas baru 4. Padahal kami punya 5. Yang satu ini kan artinya juga termotivasi untuk mengejar itu. Yang terakhir, kami mungkin BUMN, industri, kami punya peers kan gitu. Jadi kami juga ingin ada level juga di peersnya kami kan, kami juga ingin ternyata peers kita udah di level ini, kami masih belum. Jadi artinya maksudnya positif ya. Jadi ada standar-standar, ada masukan-masukan, itu yang menjadi positif sebenarnya. Jadi artinya makanya kami hadir di sini, dan 5 dirut anak perusahaan juga hadir, jauh-jauh datang dari Bontang, ada tadi satu yang udah ke bandara kemarin mau ke Belanda, harus kembali lagi hanya untuk hadir pada siang hari ini. Jadi positif kami tanggapi, dan kita ingin dorong terus untuk lebih baik. Bukan perkara tentang emasnya ya Pak, karena sudah dapat 4 emas, satu lagi belum nih. Pertanyaannya bagaimana bisa memotivasi? Iya betul. Dan juga tahu target benchmarknya sekarang di mana, sehingga apa yang dilakukan Pupuk Indonesia ke depannya ya makin bisa bermanfaat lagi untuk customer. Ya benar tadi. Jadi sesama 5 ini ada benchmarknya kan, ada internal competition. Tapi dengan peers di luar juga ada lagi. Ada lagi, beda lagi. Jadi akan terus bergulir, dia akan berputar terus ya. Semangat belajar dan semangat memotivasi terus. Semoga segala program Pupuk Indonesia juga bisa terlaksana. Semoga semakin berjaya. Salah satunya amonia hijau yang kemarin sedang sedang dipupuk, sedang dibuat. Semoga lancar terus Bapak segala agendanya dan juga Pupuk Indonesia. Terima kasih. Dan ini tagline kami, Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia.